Baik, selanjutnya menuju kepada pengukuran validitas. Validitas di sini terdapat beberapa bentuk pengujian. Yang pertama adalah validitas konstruksi, yang kedua validitas isi, dan yang ketiga adalah validitas empirik. Validitas konstruksi. Untuk menentukan validitas jenis konstruksi, suatu instrumen harus dilakukan penelaahan teoritis kepada suatu variabel yang akan diukur, mulai dari perumusan konstruk, penentuan dimensi, dan indikator, sampai dengan penjabaran dan penulisan item-item instrumen. Nah, validitas konstruksi ini berlandaskan pada sintesis dari teori tentang konsep variabel yang akan diukur melalui proses analisis dan proses perbandingan yang logis serta teliti. Pelaksanaan validitas konstruksi dilaksanakan oleh pakar yang menguasai. Yang kedua adalah validitas isi. Untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen, maka dilakukan penelaahan isi kisi-kisi instrumen untuk mengetahui keseluruhan materi yang seharusnya dikuasai sesuai bagiannya. Maka dari itu, validitas isi tidak memiliki besaran tertentu yang dihitung, melainkan dinilai berdasarkan pemahaman suatu instrumen yang sudah valid berdasarkan penelaahan kisi-kisi instrumen. Validitas isi tidak memiliki besaran tertentu yang dihitung, jadi tidak menggunakan angka dalam menghitungnya. Lalu yang ketiga adalah validitas empirik. Validitas tes disebut juga dengan validitas kriteria atau validitas empirik, yakni ditentukan berdasarkan data hasil ukur instrumen dengan melakukan uji coba ataupun melakukan sebuah pengukuran yang sesungguhnya. Validitas empirik ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun eksternal. Nah, secara garis besar, cara menentukan kevalidan suatu instrumen berupa tes atau validitas empirik ini yaitu berdasarkan dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah melalui validitas rasional atau logis, dan yang kedua ada validitas empiris atau berdasarkan pengalaman. Nah, di validitas rasional ini dapat diukur dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Contohnya, apakah tes yang dilaksanakan benar-benar telah mengukur kompetensi? Yang kedua, misalnya, apakah pola atau bentuk tes sudah sesuai untuk digunakan dalam mengukur hasil belajar siswa? Oke, lanjut kepada validitas empiris atau validitas yang berdasarkan pengalaman. Validitas empiris sendiri dibagi menjadi dua, yakni validitas internal dan validitas eksternal. Validitas eksternal adalah validitas yang dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor hasil uji coba yang dibuat dengan instrumen yang sudah baku. Contohnya seperti tes TOEFL atau TOEFL. Yang kedua adalah validitas internal. Validitas internal ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu terdiri dari analisis faktor dan juga analisis butir. Yang pertama yaitu analisis faktor. Analisis faktor yaitu dengan melakukan korelasi skor faktor dengan skor total. Sedangkan analisis butir yaitu mengkorelasikan skor item dengan skor total. Kedua analisis ini menggunakan korelasi yang dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product moment apabila skor butirnya kontinum. Nah, atau dengan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan teknik
korelasi biserial jika skornya butir dikotomi. Selanjutnya adalah pengujian validitas tes berbentuk objektif. Tes yang berbentuk objektif seperti contohnya multiple choice, true or false, and matching. Tes dalam bentuk objektif ini menggunakan penilaian 0 jika salah dan 1 jika benar, atau skor butir yang berbentuk dikotomi. Nah, rumus yang dipakai adalah seperti yang tertera pada layar. Nah, berikut adalah keterangannya. Oke, kita lanjut kepada contoh pengukuran. Nah, disajikan pada tabel, yaitu terdapat 8 responden dengan 10 butir soal objektif. Responden 1 menjawab benar 8, hingga pada responden 8 menjawab benar, totalnya 8. Baik, langkah-langkah untuk menghitung validitas. Yang pertama adalah dengan membuat tabel bantu. Kali ini yang dihitung validitasnya adalah nomor 1. Nah, responden yang menjawab benar nomor 1 antara lain adalah responden nomor 1, nomor 4, 5, 6, dan 7. Kemudian lanjut kepada langkah kedua, yaitu mencari rata-rata I. I yang dicari di sini adalah skor nomor 1. Siapa saja yang menjawab benar pada nomor 1, yaitu responden 1 dengan skor total 8, sehingga di sini diisi angka 8. Kemudian responden 4 dengan skor total 5, sehingga di sini diisi angka 5, dan seterusnya hingga responden nomor 7 dengan skor total 7. Kemudian dibagi 5, yaitu seluruh responden yang menjawab benar. Totalnya 30/5. 30/5 sama dengan 6. Kemudian langkah ketiga adalah menghitung rata-rata T. Rata-rata T adalah seluruh responden. Yang pertama, hasilnya skor totalnya 5, yaitu 8. Kemudian 5, 4, hingga kepada responden yang terakhir yaitu 8. Dan dibagi dengan seluruh jumlah responden yaitu 8. Sehingga didapatkan hasil akhir yaitu 5,87. Pada langkah selanjutnya adalah menghitung standar deviasi. Untuk menghitung standar deviasi yang dibutuhkan adalah jumlah X atau semua responden dan juga X kuadrat. Lalu ditotal. Nah, untuk pencarian standar deviasi yaitu dengan rumus sebagai berikut. Dari standar deviasi ini ditemukan hasil 1,53. Langkah selanjutnya adalah menghitung PI atau proporsi jawaban yang benar untuk soal nomor 1. Caranya adalah banyaknya responden benar dibagi dengan banyaknya seluruh responden, sehingga ditemukan hasil 0,626. Dan langkah selanjutnya adalah menghitung KI. Caranya yaitu 1 min PI atau 0,625, sehingga diperoleh hasil 0,375. Dan langkah yang terakhir adalah menghitung keseluruhan dengan rumus yang telah ditetapkan, sehingga didapatkan hasil akhir yaitu
0,10. Nah, dari sini akan ditentukan seberapa valid nomor 1 tersebut. Caranya adalah dengan menguji validitas dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh dengan harga kritik yang terdapat dalam tabel statistik product moment. Nah, N atau seluruh responden sama dengan 8. Maka derajat kebebasannya yaitu dengan cara menghitung N-2. Jadi, DB sama dengan 6. Pada taraf signifikansi 5%, yaitu 0,811. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien hitung 0,01 atau hasil perhitungan tadi itu lebih kecil dari harga hitung pada product moment 0,811. Sehingga dapat disimpulkan bahwa butir tes pada nomor 1 dinyatakan tidak valid. Pada contoh yang selanjutnya adalah pengujian validitas tes berbentuk soal esai. Soal esai ini merupakan tes dengan skor butir yang berbentuk kontinu. Misalnya seperti uraian dan juga isian. Apa yang dimaksud dengan kontinu? Maksudnya adalah skornya tidak berpatok pada salah sama dengan 0, benar sama dengan 1. Akan tetapi benar bisa dinilai 3, 5, atau sesuai patokannya. Salah bisa dinilai tidak 0 atau 1. Dengan menggunakan rumus yang tertera, dengan keterangan N sama dengan jumlah responden, X sama dengan skor butir, dan Y adalah skor total. Contohnya, seorang guru memberikan soal esai kepada siswanya dengan ketentuan jika skor benar, jika soal itu benar maka skornya 3. Jika benar namun kurang sempurna, dapat nilai 2. Apabila salah, tetap mendapat nilai tapi 1. Contoh datanya sebagai berikut. Terdapat 8 responden dan 10 soal, dan terdapat penjumlahan skor total di akhir. Lalu langkah-langkahnya yang pertama adalah membuat tabel bantu untuk persiapan menghitung. Apa saja yang diperlukan yaitu menghitung X, jumlah X, lalu jumlah Y atau skor total, X kuadrat, jumlah dari X kuadrat, jumlah dari Y kuadrat, dan jumlah perkalian antara X dan Y. Lanjut pada langkah kedua yaitu melakukan perhitungan dengan memasukkan hasil yang didapat pada tabel bantuan tadi ke rumus yang telah ditentukan. Sehingga di sini didapatkan hasil 0,365. Kemudian lanjut kepada langkah yang ketiga, melakukan pengujian validitas dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan harga kritik yang terdapat pada tabel product moment. Dengan N atau jumlah responden sama dengan 8, maka DB atau derajat bebasnya yaitu 6. Pada taraf signifikansi 5%, yaitu 0,811. Oleh karena hasil koefisien adalah 0,365, yaitu lebih kecil dari 0,811. Sehingga alhasilnya tes dengan nomor 1 dinyatakan tidak valid. Selanjutnya kami akan menunjukkan penghitungan validitas dengan menggunakan SPSS. Dengan SPSS akan memudahkan dalam menghitung karena kita hanya tinggal input lalu analyze yang dilakukan oleh sistem.